Itulah hancurnya kelapa tadi tuh. Yang buat saya sedih, ibarat tadi, pikir tadi itu tabungan untuk anak saya sekolah gitu kan. Anggaran saya itu sudah, anak saya lahir, saya sudah bikin kebun, sudah berbuah kelapa tadi untuk anak saya sekolah dari MTS nih sampai kuliah gitu bisa ada anggaran gitu kan. Jadi hancur gini, itu pun ibarat sudah terputus lah harapan tadi macam mana. Entah lanjutkah anak sekolah atau tidakkah, pikiran itu aja kalau saya. Kalau ada rezekinya lanjut sekolah, kalau tidak ya ibarat putuslah. Pasca tanggul jebol karena banjir rob dan gelombang tinggi yang melanda Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada 2021 lalu, seluas kurang lebih 1.740 hektar kebun kelapa warga terendam. Sebagian besar warga yang bertumpu pada lahan-lahan kelapa tersebut harus memutar otak untuk bertahan hidup. Sudah jelas itu Bu, berkurang banyak. Paling pahit itu macam mana? Ekonomi itulah ibarat tadi. Kita biasa beli beras tak pernah berkilo, sekarang berkilo. Ibarat dulu kan pakai karung gitu kan, 25 kilo. Kita sekali beli, sekali panen kelapa kan sampai 3 karung kita beli untuk stokan di rumah kan. Minyak makan sampai 1 gelen gitu kan, gula juga. Tapi kalau sekarang kita harus beli di toko orang sekilo, tahan 2 hari gitu kan. Nanti kalau ada uang beli lagi gitu kan. Sekarang kayak gitu. Ya, meski warga Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pernah mengalami sebuah bencana ekologis yang dahsyat pada tahun 2021, yakni jebolnya tanggul milik warga, namun kini mereka sudah memiliki kesadaran penuh bahwa melestarikan mangrove adalah sebuah keniscayaan. Seperti apa upaya mereka? Aktivitasnya untuk sementara ya nanam bakau dulu. Yang pertamanya tadi pembuatan bambu. Terus sudah selesai pembuatan bambu ya, dia dikerjakan penanaman bakau. Itu namanya rumpun berjarak. Oh, gitu. Ya. Itu sepanjang hari dilakukan atau bagaimana? Enggak. Kendala utamanya kadang-kadang air. Kadang-kadang mereka nanam ini hanya sebatas air pasang udah berhenti. Paling sekitar dari pagi itu sampai jam 10, jam 11 gitulah, ya sekitar 4 jam. Apabila kondisi air dalam, otomatis mereka bisa nanam lagi. Ini air lebih tinggi daripada mereka nunduk gitu. Kadang-kadang bisa nyampe sepinggang. Dalam satu hari biasanya tanam berapa bibit seperti ini, Pak? Kalau untuk satu orang atau kerjasama seperti ini, dia bisa dapat menanam 3 rumpun atau 4 rumpun di dalam satu kali nanam. Tidak kalau satu hari kan kita fullnya dari pagi sampai sore. Ya. Kalau untuk menjelang air itu dapat dia 2 rumpun atau 3 rumpun. Oh, ini namanya rumpun nih? Iya, rumpun ini. Oh, baik. Semangat menghijaukan kembali Ibu Bumi Kuala Selat terus menyala demi mengembalikan kawasan mangrove sebagai pelindung wilayah pesisir sekaligus kebun kelapa tersisa. Warga desa dengan dukungan berbagai pihak terus menanam mangrove sekaligus menjaga mangrove-mangrove yang masih ada. Indragiri Hilir sendiri memang dikenal sebagai wilayah penghasil kelapa terbesar. Luasannya sekitar 84% dari total luasan di seluruh Provinsi Riau atau 10,36% jika dibandingkan dengan luasan kebun kelapa nasional. Setiap tahunnya, kebutuhan ekspor komoditas ini mencapai lebih dari 400.000 ton. Progres daripada kegiatan ini tahun 2021 kita bisa mengerjakan 50 hektar melalui PEN
Dan seperti yang kita lihat di sebelah sana, di tahun ini sekitar 124 hektaran yang mau kita kerjakan. Ini tidak terlepas daripada dukungan daripada kelompok masyarakat juga yang ada di Kuala Selat. Ini ada 5 kelompok masyarakat yang mengerjakan di areal kawasan mangrove ini. Jadi target kita ini kita hutankan lagi 450 hektar ini untuk menyelamatkan kebun kelapa yang ada di belakangnya lagi. Sehingga dampak daripada arus laut, abrasi, intrusi air laut itu dapat tercegah dengan adanya pohon mangrove yang ada di kawasan ini. Sebagai rumah bagi mangrove terbesar, Indonesia memiliki total 3,4 juta hektar mangrove atau lebih dari 20% dari keseluruhan mangrove di dunia. Setiap 1 hektar mangrove berkontribusi menyimpan 3 hingga 5 kali lipat lebih banyak karbon jika dibandingkan hutan hujan tropis. Dengan berbagai tantangan yang timbul, kini perhatian global terhadap kondisi mangrove di Indonesia pun meningkat. Termasuk diantaranya dukungan dari Bank Dunia terhadap pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan mangrove sekaligus mengembangkan mata pencarian masyarakat. We can see all the benefits from the mangrove, especially when it's gone. Protection of the coast, again, erosion, providing wood, providing nursery for fisheries, for crab, and also since that we cannot see, such as absorbing the carbon from the atmosphere, providing oxygen for us to breathe. So lots of services that the mangrove is providing, and the need for supporting the communities to make sure that the mangrove around their village are rehabilitated so this service can continue to provide support to them. So the role of the World Bank is specifically to support the government of Indonesia with the commitment from the government to rehabilitate their mangrove, up to 600,000 hectares of mangrove to be rehabilitated. So the World Bank is supporting this specific commitment from the government of Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir yang berjuluk Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini, terdapat lebih dari 128.000 hektar lahan mangrove existing dan masih ada potensi seluas lebih dari 3.600 hektar. Kuala Selat menjadi salah satu dari 18 desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang berstatus sebagai Desa Mandiri Peduli Mangrove. Desa-desa ini tersebar luas di 7 kecamatan. Dan tadinya masyarakat kami ini kena sering langkanya LPG di sini dan harganya juga kurang terjangkau. Mereka itu untuk kebutuhan masak di dapur mereka membuat arang. Tapi seiringnya waktu kegiatan tersebut memang masyarakat kami yang punya perkebunan dan tahu bahwa ancaman mangrove ini teramat besar untuk abrasi tadi, masyarakat sendiri yang terjun langsung melarang masyarakat untuk membuat arang tersebut. Kami harap setelah itu kita tanam dan nantinya subur dan jadi, masyarakat menjaga mangrove tersebut karena di lokasi mangrove tersebut pasti akan banyak ikan, udang dan kepiting. Nah, jadi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan insya Allah hasilnya pun akan berlipat ganda dengan banyaknya mangrove yang tumbuh di lokasi tersebut.